Ya, lalu seperti apa cara kita untuk bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom. Ada Dr. Lula Kamal, tim komunikasi publik Satgas Penanganan COVID-19, juga ada Dr. Ada Ninggar, edukator dan praktisi kesehatan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Saya mau ke Dr. Lula terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menurunkan ke PPKM level 3 di Jawa dan Bali, dan bahkan Presiden menginstruksikan langsung ke Kementerian Kesehatan untuk membuat strategi agar kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Dr. Lula, sebenarnya apa saja sih poin-poin yang harus kita highlight atau mungkin kita terapkan untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19? Iya, jadi sebetulnya memang strateginya ada 3 ya. Pak Presiden tuh menyebutkan ada 3 strategi yang akan kita jalankan. Walaupun semuanya ini masih akan disusun lah ceritanya ya. Yang pertama paling penting, mungkin ini yang paling penting dari semua adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan yang sehat tapi bermanfaat secara ekonomi. Kalau kita semuanya PPKM level 4, ekonomi nggak jalan dong gitu ya. Berarti kalau kita mau menjalankan ekonomi, apa yang harus kita kerjakan? Padahal pandeminya kan belum selesai. Yang pertama kali akan dikerjakan adalah menyusun protokol kesehatan dengan lebih detail. Dan memang hari ini juga Prof. Wiku sudah mengatakan bahwa sudah ada kerjasama dengan para asosiasi. Kenapa demikian? Kita akan membuat protokol kesehatan yang memang detail satu-satu akan berbeda. Kalau bicara mengenai pariwisata akan beda ceritanya. Kalau bicara dengan barangkali ritual keagamaan, bicara dunia pendidikan. Jadi pada dasarnya nanti ada protokol kesehatan yang memang kita harus ikuti dengan cara yang agak berbeda. Misalkan kalau untuk ke mall, kita akan melakukan protokol kesehatan yang seperti apa, walaupun barangkali garis besarnya akan sama. 5M-nya akan sama, tapi nanti akan lebih detail. Kenapa lebih detail? Akan disesuaikan dengan situasi yang akan kita jalani. Jadi memang kita harus agak sabar nih sebentar lagi, karena sedang disusun protokol kesehatan dengan lebih detail, supaya nanti hidupnya bisa berdampingan, kita tetap sehat, tapi di sisi lain yang namanya ekonomi tetap bisa jalan. Yang kedua, yang penting juga adalah yang namanya tracing dan testing. Tapi nanti tracing dan testing ini akan terarah lebih targeted maksudnya. Jadi bukan semua orang akan diperiksa, tidak demikian. Akan betul-betul dilihat apakah ada kontak erat, apakah ada gejala, apakah kemudian suspek. Jadi betul-betul yang akan dikejar adalah yang 3 ini. Bukan kemudian semua orang yang akan bepergian semua akan dites, tidak seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bicara kemudian rumah sakit, ini pengobatannya seperti apa gitu ya. Rumah sakit nanti hanya untuk yang kritis dan berat saja. Puskesmas akan digunakan semaksimal mungkin untuk yang lainnya. Berarti rumah sakit cuma berat dan kritis. Kita berharap bahwa rumah sakit kita akan cukup. Tapi di ujung sana yang paling penting adalah tersedia protokol kesehatan. Mencegah selalu lebih baik daripada kemudian mengobati. Di sini ada cerita bahwa sebetulnya yang namanya melawan COVID ini adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama. Satu bangsa harus ikutan bekerja. Jadi memang kalau kemarin kita berhasil menurunkan angka kasus yang sebegitu banyak, itu adalah sebetulnya keberhasilan masyarakat yang kemudian mengerjakannya dengan cara yang baik, protokol kesehatan dengan baik, kemudian kita bisa menurunkan, bukan Satgas, bukan pemerintah. Jadi harus dilakukan bersama-sama ya dokter ya. Baik, kalau kita bisa melawan ini secara bersama-sama, berarti edukasi yang diperlukan, sosialisasi yang diperlukan. Saya ke Dr. Ning, seperti apa caranya agar bisa mengedukasi masyarakat, di mana masyarakat saat ini masih banyak yang abai tentang protokol kesehatan, apalagi ini berdampingan dengan COVID-19? Iya, tadi sudah dijelaskan juga ya sama Dr. Lula. Ya, jadi intinya kita harus juga peduli ya dengan kondisi ini, karena kalau kita nggak peduli ya kita nggak akan bisa berhasil. Karena keberhasilan ini semua tentunya juga kerjasama dari semua orang. Karena kalau kita berhadapan nanti dengan kondisi seperti ini, kita memang nggak tahu pandemi ini sampai kapan ya. Jadi memang yang harus kita pikirkan sekarang adalah gimana caranya kita bisa beraktivitas ya tadi untuk mendukung ekonomi, tapi kita juga harus tetap sehat. Jadi itu yang penting. Caranya ya tentunya kita harus selalu mengikuti update ilmunya ya. Jadi COVID ini kan berkembang terus, kayak misalnya ada nantinya mungkin varian-varian baru. Nah dari situ dengan kita belajar itu sebetulnya kita bisa mempelajari juga apa sih yang akan atau harus kita lakukan untuk melindungi diri kita selama kita beraktivitas. Jadi kita harus bisa menilai risiko aktivitas kita sendiri.
Jadi tadi kan yang dikatakan Dokter Lula itu saya rasa maksudnya adalah nanti itu di tiap aktivitas pasti ada tingkat resiko sendiri-sendiri, nggak bisa sama. Ya, jadi misalnya nanti di mall, di mana gitu, karena ruang tertutup, satunya mungkin ruang terbuka, nanti akan menyesuaikan. Jadi maksudnya itu, jadi kita harus bisa menilai resiko aktivitas kita sendiri, lalu kita bisa menentukan apa yang harus kita bawa nih senjatanya untuk aktivitas di tempat tersebut. Sebenarnya kuncinya itu, nanti mungkin pemerintah akan merumuskan lebih detail. Itu sudah menurut saya sudah bagus sekali, artinya kita nggak harus mikir sendiri gitu ya, tinggal ngikutin aja apa yang udah dikerjakan pemerintah. Karena saya setuju sekali dengan penilaian level resiko itu. Dan itu pasti nanti kembali lagi, ya. Ya, bicara soal pelonggaran Dr. Ning, ini kan banyak sekali masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa oh berarti virus sudah mulai tidak ada ya. Nah ini seperti apa cara kita untuk mengedukasi masyarakat agar tetap waspada? Ya, kalau yang seperti itu ya kita harus tetap selalu jangan menutup sama sekali dengan informasi tentang virus ini tentunya ya. Kita keluarkan saja informasi apa adanya. Jadi kalau memang masih ada pandemi ini di belahan dunia lain, ya artinya kita juga belum aman. Jadi tetaplah no one safe until everyone is safe. Nggak mungkin virus itu cuma ada di belahan dunia tertentu. Ya, pasti nanti dia bisa menyebar kemana-mana. Ini yang harus terus didengungkan. Jadi sense of crisis tetap harus ada. Jadi edukasi atau informasi mengenai COVID ini tidak boleh berhenti. Jadi tetap kita harus menunjukkan bahwa ke masyarakat bahwa pandemi di dunia itu belum selesai. Di negara lain masih ada, di sini oke, sekarang sedang turun. Tapi bukan artinya ini selesai, kan belum ya, karena di tempat lain masih ada. Justru kita harus siap-siap. Jangan-jangan kita bisa kena lagi nih, yang nggak pengen ya. Tapi artinya dalam waktu kita sedang senggang ini, kita harus justru siap-siap. Yaitu tadi, jadi kita mempersiapkan segalanya seefektif mungkin, mulai dari pemahaman, lalu juga persiapan protokol kesehatan yang nanti harus kita lakukan seterusnya, itu jangan dihentikan. Jadi informasi-informasi mengenai COVID tetap, jadi orang itu harus punya sense of crisis yang tetap menyala, gitu ya, dengan edukasi yang tentunya terus berjalan lah ya, pastinya edukasi prokesnya nggak boleh berhenti, dan edukasi-edukasi yang lain juga tetap tidak boleh berhenti karena kita masih dalam kondisi pandemi. Ya, baik, kalau kita bicara soal bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, yang disiapkan adalah mental dan fisiknya. Seperti apa seharusnya kita menyiapkannya untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19? Kita akan bahas itu saat lagi, tetaplah bersama kami di iNewsroom. Baik, kita kembali melanjutkan dialog bersama Dr. Lua dan juga Dr. Ning. Seperti yang tadi saya katakan, apakah kita masyarakat harus siap secara mental dan juga fisik begitu untuk bisa berhidup berdampingan dengan COVID-19? Silakan Dr. Lula. Yang pasti harus, mau tidak mau ya, karena memang pandeminya belum selesai. Tadi sama-sama kita bisa lihat bahwa sebagian tidak pakai masker gitu ya, padahal tak ada keadaan di mana mereka kumpul sama-sama. Masker ini pegangan sebetulnya. Betul memang di ruangan terbuka. Ini barangkali edukasinya mesti berulang-ulang. Kita juga banyak dibantu oleh edukator seperti Dr. Ning. Kemudian juga banyak selebriti dan selebgram yang bantu kita sebetulnya untuk mencerita lebih jauh apa yang harus dikerjakan. Nanti akan ada protokol kesehatan lebih detailnya, misalkan berolahraga di luar ruangan, misalkan seperti itu. Nanti akan ada detailnya, apa sih yang harus dibawa, pakai maskernya yang model apa sih gitu ya. Tetap saja masker akan kita pegang. Kalau ada yang mengatakan kita akan berapa lama sih mesra sama masker ini, sampai sekarang kita belum bisa memutuskan sampai kapan. Sebaiknya tidak tergesa-gesa untuk buru-buru buka masker, karena masker ini adalah salah satu, kalau kita bilang adalah alat kita untuk berjuang melawan si COVID. Yang membuat kita tidak kena COVID itu adalah protokol kesehatan, bukan vaksinasi. Dan juga buat orang yang merasa, wah saya tuh udah fit, pasti saya nggak akan kena COVID. Tidak demikian. Walaupun dalam keadaan fit kita masih bisa kena COVID, tapi COVID-nya barangkali ringan. Tapi pada dasarnya untuk tidak kena COVID adalah protokol kesehatan. Satu lagi April, sebetulnya kita punya yang namanya Duta Perubahan Perilaku, dan per hari ini nih sudah ada 112.000 orang yang bergabung. Mereka tidak dibayar gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan waktunya untuk kemudian datang ke tempat keramaian dan menegur kalau orang tidak pakai masker, tidak jaga jarak dengan cara yang baik. Intinya mereka membantu mengedukasi supaya kemudian kita siap nih berdampingan dengan si COVID. Seperti nanti barangkali kita akan berdampingan dengan demam berdarah, dengan flu yang biasa, supaya kita mengerti supaya bagaimana caranya tidak kena COVID ini. Belum lagi banyaknya varian baru yang sudah menyebar ya Dr. Lula? Betul. Jadi intinya kan sama, mau variannya apapun ternyata
alat untuk berperangnya tetap sama, protokol kesehatan. Protokol Jadi nggak usah kesehatan. mikirin variannya apa, tapi protokol kesehatannya Harus diperketat. Baik, kalau kita bicara lagi soal bagaimana masyarakat ini berperilaku, yang kita tahu PPKM level 4 kemarin sudah sangat menyita kegiatan kita yang harus di rumah saja. Dokter Ning, ini bagaimana ya caranya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak ada balas dendam begitu untuk akhirnya melakukan aktivitas secara besar-besaran di luar? Ya, jadi untuk edukasi itu adalah usaha dari kita. Pasti kita tiap hari akan edukasi. Tadi juga Dr. Lula bilang sebenarnya sudah banyak sekali yang edukasi. Tapi lebih penting lagi adalah pengendalian diri ya. Itu yang masyarakat juga sekarang harus mulai bangun itu gitu. Jadi artinya semua kondisi ini tidak akan bisa kita kendalikan kalau kita semua nggak berusaha mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa? Ya contohnya tadi membuka masker. Ya meskipun beraktivitas di tempat terbuka ya masker itu sekarang belum bisa dilepas ya. Kita masih dalam kondisi pandemi, COVID masih ada, di mana virus itu menularnya juga dari hidung dan mulut kita, jalur masuknya ya mau nggak mau kita harus masih pakai masker. Ya pengendalian diri seperti itu yang masyarakat juga harus punya kesadaran diri ya. Jadi kalau kita edukasi pasti kita edukasi. Tiap hari pasti ada aja yang edukasi dan sepertinya sudah banyak sekali edukasi itu baik dari pemerintah maupun dari orang-orang seperti saya, relawan-relawan, saya rasa banyak. Tapi masyarakat juga harus ada tadi itu ya kesadaran dan pengendalian diri. Kalau nggak ada ya kita akan begini terus. Karena menurut saya nanti mau ada peraturan sebagus apapun, kalau masyarakatnya juga nggak ada kesadaran dan pengendalian diri, saya rasa juga tidak akan berhasil. Gitu ya. Jadi edukasi ini juga harus dibarengi juga dengan usaha masyarakat. Salah satunya adalah tadi itu kesadaran dan pengendalian diri masing-masing. Jadi kesadaran dan pengendalian diri adalah kuncinya ya Dr. Ning ya. Kalau kita melihat bahwa sekarang restoran, mall sudah mulai dibuka, tapi ada pun peraturan-peraturan yang harus diterapkan. Nah ini sejauh mana aturan-aturan ini bisa menjaga agar pandemi COVID-19 tidak lagi tinggi seperti 2 bulan yang lalu? Iya, sebentar lagi ini akan ada protokol kesehatannya detail, misalkan untuk restoran, misalkan untuk kita ke rumah ibadah, kan kalau yang muslim ya, titik-titik yang kira-kira akan longgar tuh di mana, kita akan ambil wudhu, kan nggak mungkin pakai masker dong ambil wudhu itu ya, jadi nanti akan ada detailnya sebetulnya, karena itu kita mengajak banyak asosiasi, karena yang lebih mengerti keadaannya seperti apa. Jadi tadi misalkan olahraga di luar ruangan, olahraga di dalam ruangan, kemudian di mall akan berbeda semua. Garis merahnya sama semuanya, protokol kesehatan yang 5M, tapi kemudian nanti akan dibuat lebih detail lagi. Jadi nggak usah mikir loh, sebetulnya kita udah tahu kita mau berangkat kemana, kita mengerti nanti akan seperti apa sih yang akan dijalankan di sana. Baik, saya kembali ke Dr. Ning. Dr. Ning, kalau bicara soal bagaimana ini wacana sekolah tetap muka akan dilaksanakan begitu, ini kan semakin menambah kekhawatiran. Belum lagi isu WFH akan dilaksanakan di industri esensial, pengusaha esensial lainnya. Nah ini kan apa yang harus diperhatikan untuk memulai dalam beraktivitas baik bekerja maupun belajar? Dr. Ning silakan. Ya, oke. Jadi kalau sama sebetulnya kembali ke awal tadi ya, kita harus bisa menilai resiko masing-masing, sama seperti sekolah yang mau buka gitu ya. Sekolah pun juga harus punya tadi itu protokol kesehatan masing-masing sesuai kondisi sekolahnya masing-masing. Itu jelas pasti harus ada. Terus juga tadi itu kembali lagi ke kesadaran dan pengendalian diri masing-masing. Karena mau itu sekolah, mau itu tempat apapun, mau itu kantor ya, intinya kita ini kan akan berinteraksi dengan orang lain. Di mana COVID ini menularnya ya antar manusia. Kan nggak mungkin juga kita diam di rumah terus. Pasti suatu saat kita harus berinteraksi dengan manusia lain. Yang bisa kita lakukan sebetulnya hanyalah mengurangi risiko penularan. Ya tadi itu misalnya dengan protokol kesehatan, dan kita juga harus selalu mengupdate ilmu kita ya. Jadi kita tahu nih apa sih yang sekarang harus kita hadapi, COVID yang seperti apa sih. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau nanti betul-betul ada aturan-aturan detail tadi untuk prokes itu, sebetulnya kita udah nggak usah mikir lagi, betul Dr. Lula tadi, kita ikuti aja. Dan diikutinya ya tentunya harus dengan disiplin ya, jadi bukan berarti ada aturan untuk dilanggar kan gitu ya. Jadi kalau ada aturan seperti itu ya diikuti. Kalau kita mau sama-sama sehat, kita mau sama-sama tetap beraktivitas, tetap bisa menjalankan ekonomi, tapi kita juga tetap sehat. Jadi ya semuanya tetap kembali ke perilaku masing-masing, kembali juga ke pengendalian diri masing-masing, dan semuanya kembali ke disiplin ya sebetulnya ya. Protokol kesehatan ini kan disiplin diri.
ya udah kembali ke situ lagi sebetulnya. Baik, kalau kita sudah bicara soal persiapan dan juga pencegahan yang begitu matang, Dokter Lula sudah ada belum sih mekanisme mitigasinya? Kalau nanti tiba-tiba ada sesuatu yang tidak diinginkan, angkanya kembali naik. Nah, sebetulnya strategi yang saya sebutkan tadi dari Bapak Presiden itu udah dijelaskan sebetulnya. Kemudian sampai ke bagian perawatan, pengobatan pun sudah dibagi. Puskesmas akan dipergunakan semaksimal mungkin, kemudian rumah sakit juga supaya kemudian kita bisa mengerti. Jadi kapan yang isoman, mana yang di puskesmas, mana yang akan di rumah sakit. Itu pun sudah dipikirkan dari sekarang kalau tiba-tiba akan naik lagi. Tapi kita tidak berharap sebetulnya ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Satu barangkali yang kita harus sama-sama mengerti. Rasanya kuncinya adalah disiplin. Memang bangsa kita nggak pernah terkenal sebagai bangsa yang disiplin, tapi di saat yang sekarang ini kita nggak ada pilihan. Mau tidak mau, kita semua harus menjalankan protokol kesehatan. Kalau misalkan kita semua kepengen barangkali ya, suatu saat jalan-jalan lagi tanpa menggunakan masker, di sini saatnya kita harus berusaha. Ikhtiar kita nih sekarang, bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan dengan benar, kita semua disiplin, nanti kita akan sampai ke titik itu dengan lebih cepat. Kita akan sampai ke titik tersebut, tapi sampainya itu tinggal balik lagi kepada kita masing-masing, mau panjang, lama, atau mau cepat. Kalau mau cepat, kita bergandengan tangan, sama-sama nih protokol kesehatan, sama-sama disiplin. Kuncinya adalah protokol kesehatan, tracing, testing, dan juga pengobatan. 3 hal itu harus kita terapkan agar juga meredam penyebaran angka COVID-19. Terima kasih Dr. Lula, terima kasih Dr. Ning sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu.